Selamat datang di YouTube Lutoverse. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah sebuah teknik aneh yang sering aku gunakan dan sering aku aplikasikan selama hidup ini. Yang aku nggak tahu ya, ini teknik ini ada beneran atau enggak gitu. Di luar sana ada yang udah pakai atau enggak, aku juga nggak tahu karena selama ini ya aku merumuskan, sebenarnya nggak merumuskan sih, menggunakan hal tersebut sendiri gitu. Jadi nggak berusaha ngikutin orang lain, nggak berusaha mengambil sebuah teori dari orang lain gitu, karena aku merasa kadang teknik ini itu bisa dan sangat bagus untuk digunakan dalam proses belajar apapun gitu. Karena eh, sebenarnya belajar kan sesuatu yang menyenangkan ya. Harusnya belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan eh, karena proses belajar itu sebenarnya kan proses kita untuk mengetahui sesuatu gitu. Proses kita untuk mengetahui sesuatu yang baru, memahami sesuatu yang sebelumnya nggak kita tak ketahui, dan tidak apa ya, tidak sebelumnya kita sama sekali nggak paham tentang hal tersebut gitu. Jadi harusnya itu adalah sebuah kegiatan atau sebuah experience yang bisa kita rasakan, adalah sebuah experience yang menyenangkan gitu, karena ya namanya belajar, kita mengetahui hal yang baru gitu. Nah, di beberapa di beberapa pelajaran atau di beberapa hal yang harus dipelajari gitu, ada hal-hal yang nggak bisa kita pelajari atau lebih cocok kita pelajari eh, tidak dengan cara konvensional atau klasikal seperti yang biasanya kita lakukan di sekolahan, di perkuliahan dan lain sebagainya gitu. Ada hal-hal dalam hidup juga yang apa ya? Ada sebaiknya kita menggunakan teknik-teknik belajar yang lain gitu. Dan bisa dibilang ya, aku kayaknya pernah bahas ini di rating juga. Proses belajar setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang proses belajarnya menggunakan teknik atau cara yang eh, nggak biasa, ada yang tidak menggunakan cara yang biasa digunakan oleh eh, tenaga pendidik atau pengajar yang eh, biasa menggunakan teknik tersebut untuk mengajar gitu. Bahkan dalam hidup ya, dalam hidup kita sendiri aja, eh, ketika kita akan mulai untuk berjalan atau mulai bisa berjalan, itu prosesnya kan berbeda-beda, dan pengenalan pengenalan dalam menuju akhirnya kita bisa berjalan, yaitu adalah proses belajar berjalan itu gitu. Itu eh, beda-beda juga masing-masing orang gitu. Mungkin ada yang sebelum dia belajar berjalan, dia merangkak terlebih dahulu. Setelah merangkak, dia langsung berusaha untuk berdiri dan menyeimbangkan diri. Ada yang uh, dia dari kecil udah sering jalan-jalan dengan cara tengkurap, terus uh, istilahnya jalan secara, bukan jalan ya sebenarnya, merangkak dengan tengkurap gitu. Terus kemudian baru baru secara langsung gitulah, secara bertahap, sedikit demi sedikit. Ada yang mungkin meloncati salah satu, ada yang meloncati satu proses, meloncati dua proses mungkin, dan lain sebagainya. Dan banyak banyak hal gitu. Bahkan
waktu kita untuk mengenal sesuatu yang sama, misalnya kita mengenal sebuah benda ini fungsinya apa dan lain sebagainya, itu pendekatan cara untuk mengetahui hal tersebut itu juga berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya proses belajar untuk mempelajari sesuatu itu emang normalnya itu beda-beda masing-masing orang, karena setiap orang punya kenyamanan tersendiri terhadap teknik-teknik yang berbeda dalam ketika mereka berusaha mempelajari sesuatu. Dan hal ini berlaku juga buat aku gitu ya. Salah satu sebab mungkin kenapa dulu waktu sekolah SMA dan SMP bahkan SD ya, nilai matematika, nilai fisika dan nilai kimia itu pasti di bawah rata-rata. Dan mungkin salah satu sebabnya karena ketidakcocokanku dalam mempelajari hal tersebut gitu. Bahkan dulu ketika SMA, terus kemudian ketika SMP dan SD itu aku cenderung membenci yang namanya matematika, karena ya susah aja gitu. Terus ketika dikasih teori sama guru itu aku sama sekali nggak paham, sama sekali nggak ngerti gitu. Karena apa ya, entah kenapa aku mungkin nggak cocok dengan metode pembelajarannya itu gitu. Dan sampai pada akhirnya sekarang gitu aku berusaha mempelajarinya sendiri ya, walaupun pada akhirnya aku tetap nggak sejago orang-orang yang dulu pintar matematika gitu. Tapi mungkin secara logika, secara garis besar atau misalnya gimana ya, rumus-rumus yang ada itu aku paham gitu cara pengerjaannya, dibanding dulu yang aku sebenarnya secara utuh aku sama sekali nggak paham gitu, benar-benar buta lah matematika, fisika dan lain sebagainya gitu. Ya aku nggak bisa menyalahkan juga ya, aku nggak bisa menyalahkan orang lain yang berusaha mengajarkan aku dengan cara yang biasa mereka gunakan gitu, karena ya mungkin it works for some people gitu. Untuk orang-orang lain mungkin dia ya berhasil. Terbukti beberapa temanku juga yang sampai sekarang mungkin bisa dibilang jago juga di bidang matematika atau di bidang hitung-hitungan gitu. Ya mereka belajarnya dengan cara tersebut gitu. Mungkin ya emang di saat itu dengan pelajaran yang dengan model pengajaran yang seperti itu aku nggak cocok. Dan pada akhirnya ketika sekarang aku berusaha mempelajari sendiri, aku menggunakan cara belajar yang lain, menggunakan teknik yang lain, dan yang sekarang sedang aku gunakan juga, karena sekarang aku lagi sedikit-sedikit lah belajar buat bikin 3D, karena aku lagi tertarik di sana dan aku pengen bisa gitu. Siapa tahu bisa jadi sebuah hobi yang menyenangkan untuk dilakukan, karena sebenarnya aku seneng juga di situ gitu. Tapi dari dulu setiap mau nyoba nggak jadi terus, dan sekarang aku punya kesempatan itu dan aku pengen manfaatkan kesempatan ini untuk belajar. Dan salah satu teknik yang aku gunakan di sini adalah mungkin aku nyebutnya adalah belajar terbalik, atau mungkin bahasa kerennya backwards learning gitu. Jadi normalnya ya yang biasa kita perhatikan, yang biasa kita lihat di dimanapun gitu, kita selalu belajar dengan memberikan dasar atau memberikan basic, ya tumpuan dasar lah, bahwa ini itu seperti ini gitu. Misalnya dalam mempelajari matematika pertama kali gitu, kita diajari metode penambahan angka. 1 tambah 1 itu sama dengan 2.
2 tambah 2 sama dengan 4, 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16, dan seterusnya gitu. Terus kemudian kita dibersamai juga dengan pengurangan gitu. 16 itu dikurangi 8 sama dengan 8, dan seterusnya ke bawah gitu. Nah, kemudian makin naik tingkat lagi kita dikasih sesuatu yang lebih rumit, yaitu perkalian. Bahwa ya 1 dikali 1 sama dengan 1. Itu kan kalau orang yang baru belajar tambah-tambahan nggak kepikiran ya, kenapa bisa 1 dikali 1 kok sama dengan 1 gitu. Padahal 1 tambah 1 aja 2 gitu. Kenapa kalau dikali kok malah nggak tambah gitu. Terus mungkin kita belajar tersebut, akhirnya kita ngerti gitu. Terus kemudian 1 kali 2 sama dengan 2, 1 kali 3 sama dengan 3, 3 kali 2 sama dengan 6, dan seterusnya. Kemudian setelah kita udah paham penambahan pengurangan, terus pembagian perkalian, kita mulai diberi desimal atau pecahan gitu. 0,5, 1/2, 3/4, dan lain sebagainya. Terus setelah kita dikenalkan oleh bilangan pecahan dan bilangan desimal, kita disuruh untuk menambahkan dulu dan mengurangi gitu. 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1, terus kemudian dan seterusnya gitu. Terus kemudian desimal, kita mempelajari desimal. Setelah bisa, kita diberi yang lebih rumit lagi, yaitu kita ditambah dengan variabel. Ada huruf sekarang di antara angka-angka tersebut untuk menggantikan sesuatu yang tidak kita ketahui, angka yang tidak diketahui. Ada huruf sekarang di sana. Yang awalnya hanya 1 tambah 1, sekarang ada 2A plus 3X mungkin, 2A plus B sama dengan berapa, sama dengan X, dan lain sebagainya. Terus kemudian naik terus menerus gitu. Beberapa orang cocok dengan metode pembelajaran tersebut, dan aku di sebagian cabang ilmu gitu ya mungkin ya, aku cocok dengan hal tersebut juga gitu. Kita belajar dari yang paling sederhana lah gitu. Kita belajar dari yang paling mudah dan paling tidak rumit untuk dipelajari gitu. Salah satu model pembelajaran normal seperti itu yang aku cocok adalah di cabang ilmu sejarah. Jadi dulu dikasih tahu secara sederhana bahwa ya dulu kita itu tinggalnya nggak menetap. Terus kemudian dulu orang itu nggak ada sebanyak sekarang gitu. Terus kemudian kita pelajari sedikit demi sedikit, mengerti maksudnya. Terus kemudian lama-lama tambah sulit, lama-lama tambah rumit gitu. Dulu di buku sejarah kita diajarin ada yang namanya upgrade alat-alat yang dipakai oleh manusia, dari menggunakan batu kemudian lama-lama menjadi menggunakan perunggu, terus kemudian menggunakan besi, lama-lama naik lagi jadi menggunakan, sekarang banyak peralatan-peralatan yang menggunakan plastik dan lain sebagainya, yang masih sederhana. Lama-lama sejarah diisi dengan konflik-konflik yang bisa dibilang bukan sesuatu yang sederhana ya, karena di dalam konflik tersebut ada masalah sosial mungkin, terus kemudian ada hal-hal lain seperti politik, terus kemudian agama dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang lebih rumit lagi gitu. Kalau misalnya kita diajarin langsung pertemuan pertama pelajaran sejarah, mungkin SD dulu
masih masuk ke IPS ya, pelajaran IPS gitu, kita langsung diajarin Perang Dunia Kedua itu disebabkan oleh yang begini-begini dan begitu gitu. Langsung disebabkan karena keinginan dari negara-negara fasis mungkin untuk menguasai bagian negara-negara yang lain dengan alasan ini, dengan tujuan kayak gini dan lain sebagainya gitu. Kita pasti langsung bingung dan nggak ada landasan dasarnya gitu loh. Jadi kita harus belajar dari yang kecil terlebih dahulu. Tapi di beberapa hal, salah satunya kalau aku di matematika, fisika, terus kemudian kimia mungkin, terus kemudian sekarang kayak aku belajar tutorial untuk bikin 3D dan mungkin bahasa pemrograman gitu, orang-orang yang mulai belajar programming dan lain sebagainya gitu, aku lebih cocok dengan metode belajar terbalik, yaitu kita harus melihat yang susah dulu, kita harus ngelihat yang rumit dulu, kita harus ngelihat yang bentuk yang paling susah dari semuanya gitu. Mungkin salah satu contoh yang paling mudah adalah ketika kita seorang engineer gitu ya, kita langsung mempelajari mobil, gimana cara membuat mobil gitu, dibanding harus mempelajari gimana cara ngebuat ban, gimana cara membuat part-part yang ada di dalam mesin, gimana cara membuat gear dan lain sebagainya gitu. Kita langsung dikasih ini mobil, gimana cara buatnya gitu. Nah, cara belajar terbalik itu seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu difficulty yang paling hard atau paling mungkin di atasnya hard ada insane gitu ya. Kayak kalau misalnya kita main game gitu, misalnya kita main game, sebuah game adventure, RPG gitu, kita langsung pilih difficult yang paling susah, hard. Mungkin kalau misalnya FPS tentang game tentang perang gitu, kita pilih yang realistis gitu, yang paling realistis, yang satu kali kena tembak langsung mati dan kita harus ngulang dari awal. Nah, salah satu hikmah dari atau keuntungan dari belajar dengan mengetahui yang paling susah dulu adalah kita nggak meremehkan hal tersebut gitu. Kita nggak meremehkan hal tersebut dari awal. Jadi ketika kita mulai game misalnya, kita mulai dengan difficulty yang paling susah, hard atau ekstrim atau misalnya realistis gitu ya. Kita belajar di situ gitu. Kalau misalnya kita sekali tembak langsung mati, nah kita harus lebih hati-hati. Arah tembakannya juga realistis gitu. Jadi kita harus langsung belajar hal tersebut. Dan keuntungan lainnya adalah ketika kita sudah mempelajari hal tersebut gitu, tahapan-tahapan di bawahnya itu bisa langsung terlewati semuanya. Tahapan-tahapan di bawahnya itu bisa langsung kalau kita udah bisa yang paling susah gitu, otomatis level-level di bawahnya itu bisa dengan mudah kita lewati dengan lebih lancar dan lebih cepat. Dan mungkin gini ya, ada tingkatan ABC gitu. Mungkin kebutuhan kita sekarang ada di B. Nah, kita belajar di C. Ketika kita belajar di C, mungkin kita lama belajar di situ gitu ya. Tapi setelah kita belajar di C secara terus-menerus dan mencoba terus-menerus gitu, ketika kita turun ke B, itu kita bisa melakukan semuanya dengan lebih cepat. Kita bisa melakukannya dengan lebih
lebih dengan cara yang lebih ringkas, karena kita udah melewati hal yang paling sulit terlebih dahulu gitu. Nah, perlu diketahui bahwa teknik belajar ini nggak bisa digunakan di semua hal, karena ada hal-hal di mana dari awal kita tidak diberi opsi untuk salah, kita tidak diberi opsi untuk gagal, atau kita tidak diberi opsi untuk mencoba terus-menerus. Nah, di pelajaran-pelajaran atau di cabang-cabang ilmu di mana kita nggak bisa atau nggak diperkenankan untuk gagal, atau nggak diperkenankan untuk salah di hal tersebut, itu kita nggak bisa menggunakan metode belajar terbalik ini. Kayak misalnya kita mau jadi dokter nih, kita langsung operasi orang gitu. Yang kalau gagal tanggungannya nyawa yang pertama. Yang kedua kita nggak ngerti apa-apa, dan banyak resiko yang harus ditanggung gitu. Jadi kita benar-benar harus belajar dari yang paling kecil terlebih dahulu menuju yang paling besar. Nah, kemudian kayak misalnya belajar programming, belajar coding, terus kemudian belajar tutorial, belajar 3D, belajar desain lah ya secara keseluruhan gitu. Mungkin videografi dan lain sebagainya. Itu kita bisa untuk terus mencoba gitu. Kita diberi kesempatan untuk gagal, kita diberi kesempatan untuk mengulang terus-menerus gitu. Jadi ketika kita mencoba dari yang paling susah, itu nggak ada resiko yang sangat besar yang harus kita tanggung gitu. Satu-satunya resiko yang perlu kita tanggung adalah habisnya waktu. Sedangkan ya namanya berproses, nggak apa-apa kita menghabiskan waktu untuk belajar gitu. Jadi ada baiknya kita melakukan dengan metode tersebut. Kayak misalnya walaupun aku yakin ya kayaknya nggak banyak orang yang setuju dengan hal ini gitu, karena ya pasti banyak orang yang bilang ya udahlah belajar yang mudah-mudah dulu gitu. Ngapain langsung belajar yang susah, ngapain langsung mempelajari ini gitu. Sedangkan aku nggak begitu setuju, karena aku sering ya dalam beberapa tahapan hidup gitu, ketika aku mempelajari tentang sesuatu yang bisa aku pelajari dengan metode belajar terbalik ini, salah satunya aku pernah berusaha belajar untuk belajar bahasa HTML kalau nggak salah dulu, dan apa ya, ketika belajar itu dan sekarang sampai sekarang aku nggak bisa, karena aku nggak ngelanjutkan belajarnya itu. Aku merasa mendaki gunung itu lebih sulit daripada kita sudah berada di puncak terlebih dahulu. Apapun kerasnya yang ada di puncak gitu, terus kemudian kita turun gitu. Jadi aku cenderung lebih mudah meremehkan sesuatu. Seperti dulu ketika aku belajar HTML gitu, baru bisa beberapa hal gitu aku ngerasa udah, wah ternyata cuman gini aja ya gitu. Padahal masih ada gunung-gunung lain yang harus ditaklukkan gitu. Masih ada hal-hal rumit lain yang harus kita lakukan gitu. Dan mungkin ketika aku belajarnya dengan metode belajar terbalik gitu, dimana aku udah ngelihat, oh ini yang susah itu yang kayak gini gitu. Dan aku udah tahu dari awal kalau ini yang susah kayak gini, dan aku mulai
mempreteli lah istilahnya, mempreteli dari bagian yang rumit tersebut untuk disederhanakan sedikit demi sedikit untuk aku konsumsi untuk belajar gitu. Yang sebenarnya secara nggak langsung ya kita belajar dasar, tapi kita sudah mengetahui terlebih dahulu gitu bagian paling susahnya lah istilahnya. Kayak misalnya kita langsung mendaki Gunung Everest lah gitu, ya susah gitu, ya berat, tapi mungkin contoh yang lebih baik adalah apa ya, karena kalau mendaki itu kan nggak bisa dicicil untuk sedikit-sedikit gitu ya, terus selesai, dicicil sedikit-sedikit terus selesai gitu. Mungkin merakit sebuah motor gitulah ya, atau sebuah mobil, kita langsung dikasih mobilnya utuh, jadi kita tahu oh ini bagian yang paling susah adalah merakit mobil ini gitu. Dan ketika kita dihadapkan dengan sesuatu tersebut, kita menyadari bahwa oh kita harus mulai mengerti nih sedikit demi sedikit, tapi kita sudah tahu bentuk utuhnya gitu, kita udah tahu bentuk utuhnya. Sedangkan ketika kita belajar dengan normal gitu, salah satu pengalamanku sendiri gitu, dengan belajar matematika ya, dulu ketika awal-awal aku ngerasa ternyata matematika nggak susah ya, cuma nambah-nambah, ngurang-ngurang, kali bagi dan lain sebagainya, cuman tinggal ini ditambah segini, oh berarti ini ditambahin dengan ini, sesimpel itu ternyata matematika. Terus kemudian begitu ada part yang lebih susah, mulai kenal dengan pecahan, mulai kenal dengan desimal, mulai kenal dengan variabel, aljabar, terus kemudian kenal sama trigonometri, aku udah mulai apa ini, gak jelas banget gitu, nggak ini tuh buat apa gitu loh, nggak ngerti gitu, angka-angka kosong, angka-angka yang sama sekali kita nggak ngerti gitu loh. Terus kemudian dan yang menjadi lebih ekstrimnya lagi adalah itu kan terjadi secara cepat gitu ya. Mungkin kelas 1 kita belajar tambah-tambahan, kelas 4, kelas 5 kita udah mulai kenal pecahan kayaknya ya, terus kemudian naik terus menerus gitu, dan itu rapid sekali kenaikannya gitu, dan beberapa orang nggak bisa menerima hal tersebut gitu loh. Kayak misalnya kita dikasih jalan, kita naik sepeda nih, kita di jalan yang lurus, jalan yang datar gitu, kita dikasih nih belajar sepeda, kita belajar, wah ini ternyata enak ya naik sepeda gini, jalannya lurus. Terus tiba-tiba di depan itu langsung ada tanjakan curam yang misalnya sudutnya 60 lah gitu, gak bisa ya, yes ya, min 60 lah, berarti berapa, aku harus ngitung ya, pokoknya itulah yang sudutnya sangat curam sekali gitu. Se-ekstrim itu langsung kita metode pembelajaran kalau dari kita mencoba dari yang awal gitu. Sehingga kalau misalnya kita backwards learning, kita belajar dari yang paling susah gitu. Misalnya kita udah turun dari bukit terlebih dahulu gitu, kita turun dulu dari bukit, kemudian setelah itu baru jalanan landai dan lancar. Jadi istilahnya kita udah tahu gitu, kita udah tahu betapa sulitnya turun gunung, downhill, dengan kontur yang sangat curam, terus kemudian struktur jalanan yang berbatu dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika kita berjalan,
setelah itu hal yang biasa kita lakukan misalnya itu jadi lebih mudah lah gitu. Aku belajar welding juga hampir sama mungkin, walaupun sekarang ya sampai sekarang aku masih belum jago banget ngelas gitu, tapi untuk beberapa part aku udah bisa lah. Dan aku juga menggunakan metode pembelajaran backwards learning juga, metode pembelajaran terbalik gitu. Aku langsung coba yang paling susah gitu. Nah, yang jadi keuntungan di sini adalah karena welding atau las itu kan butuh alat ya, dan masing-masing alat itu harganya nggak murah gitu, alat untuk ngelas. Jadi kita harus pilih salah satu tahapan yang paling mungkin untuk kita pelajari, tapi nggak mudah juga gitu. Nah, las yang paling umum itu kan ada 3. Yang pertama MIG, terus TIG, sama stick welding. Stick welding itu las yang biasa kita lihat di orang-orang yang biasanya ngelas buat pagar, buat apa dan lain sebagainya, itu biasanya pakai stick welding atau las listrik lah. Walaupun MIG sama TIG juga pakai listrik sih. Nah, yang biasanya ada elektrodnya yang kayak kembang api itu. Nah, itu bagi orang-orang yang udah jago itu bilangnya stick welding itu tingkatannya intermediate atau istilahnya berada di tengah-tengah gitulah. Nah, aku milih untuk langsung belajar di situ. Yang paling mudah adalah MIG, yang ngelasnya itu ada elektrodnya itu self feeding gitu. Kayak jadi kalau kita ngelas gini, kita nggak harus majuin tangan kita bersama dengan habisnya elektrod gitu, dan kita juga nggak harus punya gerakan-gerakan yang susah karena udah istilahnya udah terjaga banget gitulah, dan cenderung lebih mudah karena istilahnya semuanya udah preset gitu, udah diatur dengan mudah gitu. Dan yang paling susah adalah TIG, yang bahkan lasnya itu harus pakai tangan dan pakai kaki. Jadi kita harus ngatur berapa, karena TIG itu kan pakai gas inert ya buat ngurangin oksidasi dari barang yang kita las gitu. Jadi hasil lasnya itu sempurna gitulah, nggak gampang copot. Nah, itu kita harus nginjek pedal buat ngatur besaran listrik yang keluar berapa, terus kemudian tangan kita ini harus gerakin juga si mata lasnya itu, sama kemudian kita megang elektrodnya biasanya di tangan kiri gitu. Jadi kita harus ngasih makan besinya ini, karena yang ini kan cuman manasin aja gitu. Di beberapa occasion emang kita lebih banyak yang cuman menggunakan elektrodnya aja ini. Jadi dia ngelelehin 2 besinya itu, tapi kadang emang ada yang harus dikasih besi tambahan buat dicairkan gitu. Nah, dan itu memerlukan ya kayak main alat musik gitulah, kayak kita main gitar sambil main drum, terus kemudian kita sambil main sambil nyanyi gitu. Kita harus mengeluarkan suara, fokus tangan kita juga, sama kakinya kita harus gerak juga. Nah, serumit itulah pokoknya. Nah, kalau misalnya orang udah bisa yang paling susah, yang paling mudah bisa dengan mudah dilakukan, dan bahkan bisa lebih cepat gitu. Jadi di beberapa hal emang belajar terbalik atau belajar dengan
mempelajari yang paling susah dulu, terus kemudian kita pecah hal yang rumit ini, kita pelajari sedikit demi sedikit. Jadi kita udah tahu dulu bentuk yang paling susah, bentuk paling rumitnya itu apa gitu. Jadi kita nggak terkesan meremehkan, dan ketika kita udah bisa mempelajari hal yang paling sulit ini, yang berada di level bawahnya udah sama sekali bukan hambatan lah, bisa gitu. Nah, tapi perlu diingat ya, seperti yang tadi aku bilang, nggak semua bisa menggunakan teknik belajar terbalik ini, karena beberapa hal emang harus dipelajari dengan proses dari yang sedikit kemudian menjadi yang lebih ahli gitu. Salah satunya mungkin kamu jadi pilot, terus kamu jadi dokter, scuba diving mungkin, apalagi ya, hal-hal yang punya resiko besar gitu, hal-hal yang punya resiko besar untuk ketika dilakukan, dan kita nggak punya kesempatan untuk melakukannya berkali-kali gitu. Bayangin kita mau jadi pilot, kita langsung nerbangin Boeing 747. Kita nggak punya kesempatan, atau karena risikonya sangat besar ya, kita nggak punya kesempatan untuk salah, dan kita nggak punya kesempatan untuk gagal di situ gitu. Karena ya kalau gagal meledak mati, udah gitu, selesai, kita udah nggak bisa ngulangin lagi gitu. Sedangkan kalau kayak belajar coding, belajar desain, belajar videografi, belajar apa lagi ya kayak mungkin hal-hal yang kita masih punya, bahkan engineering gitu ya. Engineering itu kan emang belajar dari sesuatu yang salah. Maksudnya semakin banyak yang salah, semakin banyak variabel yang gagal, kedepannya akan semakin banyak hal yang bisa kita determine gitu. Banyak hal yang bisa kita ketahui kalau misalnya sesuatu tersebut benar. Jadi gimana ya? Misalnya ada sebuah mesin yang punya variabel ABCD. Nah, ketika mesin itu menyala, langsung benar sekali coba kita nyala gitu. Kedepannya kita nggak tahu gitu kalau misalnya ada sesuatu yang salah. Misalnya ternyata setelah 2 jam dinyalain lagi nggak bisa gitu. Motor misalnya, setelah kita bikin dari awal nih, dari scratch, kita bikin motor, langsung seret kita jadi sebuah motor, dan sekali dicoba langsung nyala. Atau yang paling dekat dengan aku lah, ngerakit PC langsung kita tancepin semuanya langsung bener. Terus kemudian waktu tes post atau enggak, langsung nyala, langsung bisa masuk ke BIOS gitu. Itu kita nggak tahu gitu, ketika nanti salah kita nggak tahu salahnya di mana. Sedangkan ketika misalnya kita ngerakit PC misalnya, terus kemudian nggak post, terus akhirnya kita berusaha mempelajari hal tersebut. Oh mungkin RAM-nya salah slot, atau BIOS-nya nggak cocok firmware-nya gitu, atau mungkin ternyata kita masang RAM DDR5 di slot DDR4 gitu, kan nggak cocok ya. Terus kemudian kita salah masang kabel power. Jadi itu semua bisa diotak-atik gitu. Dan ketika nanti benar, kita tahu apa penyebab kesalahannya. Oh ternyata ini salah. Dan ketika suatu saat ada kendala gitu, kita udah tahu variabel apa yang harus kita periksa, atau troubleshooting gitu, apa yang harus kita troubleshoot. Oh ininya kita udah lebih tahu. Dan kita punya kesempatan untuk gagal, kita punya kesempatan untuk salah. Dan beberapa cabang ilmu nggak punya hal tersebut, dan hal-hal itu yang nggak bisa kita pelajari dengan teknik belajar terbalik. Mungkin itu aja sih di video kali ini, udah 40 menitan kayaknya, 40 menit.
ngomongin tentang belajar terbalik, dan sampai sekarang aku masih menggunakan ini. Dan aku penasaran juga apakah ada orang-orang di luar sana yang juga mempelajari belajar dengan teknik ini, teknik belajar terbalik ini gitu. Dan mungkin kalau kalian lihat video ini dan kalian ada yang menggunakan metode belajar terbalik ini juga gitu, kalian bisa komen di bawah, sharing gitulah. Atau mungkin kalau ada orang yang menggunakan teknik belajar yang aneh, yang nggak konvensional, yang nggak biasa kita lakukan di sekolah atau perkuliahan atau bahkan di dunia ini gitu, yang kamu merasa bahwa selama ini cuman kamu yang menggunakan teknik belajar itu gitu, kalian juga bisa sharing di bawah di kolom komentar. Mungkin itu aja di video kali ini. Like videonya kalau misalnya kalian suka sama video ini, dislike kalau misalnya kalian gak suka. Dan kita akan bertemu di video-video Lutoverse yang selanjutnya. Ciao.